Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep askeptipoid. Konsep dasar demam tipoid. Definisi: demam tipoid atau enteric fever adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan, dan gangguan kesadaran. Demam tipoid disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi. Typhoid fever atau demam tipoid adalah penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam 1 minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan dengan gangguan kesadaran. Berikut adalah pathway dari tipoid. Yang pertama yaitu kuman Salmonella typhi, masuk melalui makanan atau minuman, jari tangan atau kuku, muntuhan, lalat, dan feses. Kemudian masuk ke mulut dan menuju ke saluran pencernaan dan masuk ke lambung. Kuman mati dan kuman hidup. Jika kuman hidup lolos dari asam, bakteri masuk ke dalam usus dan peredaran darah dan masuk ke retikuloendotelia, terutama hati dan limfa. Kemudian terjadi inflamasi pada hati dan limfa dan menyebabkan hematomegali atau pembesaran hati melebihi normal dan terjadi nyeri tekan dan menyebabkan nyeri. Kemudian jika terjadi splenomegali yaitu pembesaran limfa akan menyebabkan penurunan mobilitas usus yang akan menyebabkan konstipasi dan peningkatan asam. Jika terjadi peningkatan asam akan menyebabkan anoreksia, mual, dan muntah, dan akan menyebabkan terjadinya resiko kekurangan volume cairan dan defisit nutrisi. Kemudian jika masuk ke aliran darah akan terjadi endotoksi dan mengakibatkan komplikasi seperti neuropsikiatrik, kardiovaskular, pernafasan, dan lain-lain. Serta merangsang melepas sel perogen dan akan mempengaruhi pusat termoregulator atau pengaturan suhu di hipotalamus dan menyebabkan hipertermia. Konsep askeptipoid. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama di dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat harus mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Pengumpulan data ini juga harus dapat menggambarkan status kesehatan klien dan kekuatan masalah-masalah yang dialami oleh klien. Kedua, identifikasi. Sering ditemukan pada anak berumur di atas 1 tahun. Yang ketiga, keluhan utama berupa perasaan yang tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing, dan kurang bersemangat, serta nafsu makan kurang atau terutama selama masa inkubasi. Pada kasus yang khas, demam berlangsung selama 3 minggu, bersifat febris remiten dan suhu tubuhnya tidak tinggi sekali. Selama minggu pertama, suhu tubuh berangsur-angsur baik setiap harinya, biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat lagi pada sore dan malam hari. Pada minggu kedua, pasien terus berada dalam keadaan demam. Saat minggu ketiga, suhu berangsur turun dan normal kembali pada akhir minggu ketiga. Umumnya, kesadaran pasien menurun walaupun tidak berada dalam keadaan yaitu apatis sampai somnolen. Jarang terjadi stupor, koma, atau gelisah, kecuali bila penyakitnya berat dan terlambat mendapat pengobatan. Di samping gejala-gejala tersebut, mungkin terdapat gejala lainnya. Kadang-kadang ditemukan pula bradikardia dan epitaksis atau perdarahan yang bersumber dari rongga hidung dan nasofaring pada anak besar. Kemudian pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu kepala, melihat kebersihan kulit kepala, distribusi rambut merata, dan warna rambut. Kedua, wajah, melihat kesimetrisan kiri dan kanan. Ketiga, mata, terlihat sklera putih, konjungtiva merah muda, dan refleks pupil mengecil ketika terkena sinar. Keempat, mulut, terdapat nafas yang berbau tidak sedap serta bibir kering dan pecah-pecah. Lidah tertutup selaput putih kotor, sementara ujung dan tepinya berwarna kemerahan dan jarang disertai tremor. Kelima, leher, tidak adanya distensi vena jugularis. Keenam, abdomen, dapat ditemukan keadaan perut kembung, bisa terjadi konstipasi atau mungkin diare atau normal. Ketujuh, hati dan limfa membesar disertai dengan nyeri pada perabaan. 8. Ekstremitas, pergerakan baik antara kiri dan kanan. Kesembilan, integumen, akral teraba hangat dan terdapat pada punggung dan anggota gerak, dapat ditemukan reseola atau bintik-bintik kemerahan karena emboli basil dalam kapiler kulit yang dapat ditemukan pada minggu pertama demam. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pada pemeriksaan darah tepi terdapat gambaran leukopenia, limfositosis relatif, dan aneosinofilia pada permukaan yang sakit. Kedua, darah untuk kultur atau biakan darah, empedu, dan widal.
Ketiga, biakan empedu Bacillus Salmonella typhosa dapat ditemukan dalam darah pasien pada minggu pertama sakit. Selanjutnya, lebih sering ditemukan dalam urin dan feses. Keempat, pemeriksaan Widal untuk membuat diagnosis. Pemeriksaan yang diperlukan ialah titer zat anti terhadap antigen O yang bernilai 1-200 atau lebih menunjukkan kenaikan yang progresif. Selanjutnya, diagnosa. Diagnosa keperawatan adalah proses menganalisa data subjektif dan objektif yang telah diperoleh pada tahap pengkajian untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan melibatkan proses berpikir kompleks tentang data yang dikumpulkan dari klien, keluarga, rekam medis, dan pemberi pelayanan kesehatan yang lain. Berdasarkan SDKI 2016, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yang ketiga defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi, yang keempat konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan cairan, yang kelima resiko hipovolemia berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan peningkatan suhu tubuh. Intervensi yang pertama manajemen hipertermia. Observasi, identifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Selanjutnya monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Ya, selanjutnya terapeutik, menyediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebihan. Selanjutnya lakukan pendinginan eksternal, misal selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin, berikan oksigen jika perlu. Selanjutnya edukasi, anjurkan tiarah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Kemudian intervensi defisit nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Fasilitasi menentukan pedoman diet, misal piramida makanan. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Berikan suplemen makanan jika perlu. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Selanjutnya edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiremetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Selanjutnya intervensi resiko hipovolemia. Yang pertama, observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah. Kemudian monitor intake dan output cairan. Selanjutnya terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg, berikan asupan cairan oral. Selanjutnya edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Selanjutnya kolaborasi pemberian cairan intravena isotonis, misalnya NaCl dan RL. Kemudian kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. Kolaborasi pemberian cairan koloid, misalnya albumin, plasma nate. Selanjutnya kolaborasi pemberian produk darah. Kemudian implementasi adalah proses membantu pasien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai setelah rencana tindakan disusun. Perawat mengimplementasi tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan, di mana tujuan implementasi keperawatan adalah meningkatkan kesehatan klien, mencegah penyakit, pemulihan, dan memfasilitasi coping klien. Dalam implementasi rencana tindakan keperawatan pada anak demam tipoid adalah mengkaji keadaan klien, melibatkan keluarga dalam pemberian kompres hangat, menganjurkan klien memakai pakaian tipis, mengobservasi reaksi nonverbal, mengkaji intake dan output klien, dan membantu keluarga dalam memberikan asupan kepada klien. Kemudian evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan dan merupakan tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan. Rencana tindakan dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Perawat mengevaluasi kemajuan pasien terhadap tindakan keperawatan dalam mencapai tujuan dan merevisi data dasar dan perencanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.